Shalom anak-anak yang dikasih di dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Hari ini ibadah sekolah minggu tanggal 14 November dengan Lause Huiling di sini mau menyapa semua anak-anak di rumah. Anak-anak sekolah minggu, Lause percaya kalian tiap minggu mengikuti ibadah sekolah minggu. Supaya apa sih? Supaya kita mengenal Tuhan lebih dekat. Nah, tema hari ini sangat menarik. Bagaimana kuasa Allah membantu Daniel dan kawan-kawannya selamat dari perapian yang menyala-nyala. Ya, pasti menarik banget ya. Nah, mari kita saat ini masing-masing di tempat duduk kalian dengan Alkitab ya, dan juga dengan uang persembahan, kotak persembahan maksudnya, kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, minta pertolongan agar kita memfokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan saja. Yuk anak-anak, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Kita nyanyikan lagu Mari Masuk dan langsung akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik memimpin kami pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh menyiapkan hati dan pikiran kami, telinga kami, Alkitab dan juga uang persembahan untuk kami bisa melayani dan juga siap di dalam ibadah hari ini. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Yuk anak-anak sekolah minggu, kita mau menyambut untuk ibadah kita hari ini dengan nyanyi Mars Sekolah Minggu dan Ayo Ayo Ayo. Anak-anak, Lause mau tanya, kenapa tadi awal-awal Lause ajak kalian berdoa? Ada yang bisa jawab gak? Ya anak-anak, berdoa adalah kita bicara sama Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan. Dan kalau ketika kita berbuat salah ya, kita pun mengaku sama Tuhan. Dan meminta sama Tuhan agar kita tidak mengulangi lagi kesalahan. Awal yang baik untuk memulai adalah dengan doa. Meminta sama Tuhan untuk menolong menjaga hati kita. Siapa yang di sini senang berdoa? Ayo, ya. Atau ada yang belum mengerti doa itu apa sih? Nah, Lause mau ajak kita semua, kita mau bernyanyi, saya senang berdoa. Berdoa bersyukur pada Tuhan, saya
Seperti lagu Saya Senang Berdoa, ini juga sebuah tanda kalau kamu taat sama Tuhan. Taat itu apa, anak-anak? Taat itu adalah kita menuruti perkataan Tuhan. Taat itu bisa melakukan perbuatan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Apalagi ya taat itu mendengarkan apa yang diberitahu papa, mama, guru sekolah. Ya nggak sih? Ya anak-anak. Jadi untuk melakukan taat kita butuh apa? Nah, kita butuh apa Kita butuh telinga, kita butuh hati, ya karena ini bukti kita sayang sama Tuhan dan sayang sama papa mama. Yuk kita nyanyi lagu T-A-A-T, taat. Kita mau masuk ke dalam ibadah sharing firman Tuhan dari Lause Nancy untuk kelas kecil dan Lause Yena untuk kelas besar. Yesus menginginkan kita menjadi anak terang. Menjadi anak terang adalah meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus untuk menjaga hati kita agar bersih dan bersinar. Kapan aja tuh? Ya, ketika kita bermain, menolong orang lain, mengasihi Cece, Koko, Dede. Ya, kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia, dimanapun ku berada ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Hai anak-anak, sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Yuk, Lause ajak kita untuk siapkan hati kita. Kita mau berdoa dulu ya. 1, 2, 3. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah siap di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong setiap kami
boleh mendengar dengan sungguh-sungguh. Dan bukan hanya mendengar saja, kami juga boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang boleh hidup dengan prinsip yang benar sesuai firman Tuhan. Tolong Lause yang akan menyampaikan firman-Mu boleh menyampaikan dengan baik dan kami boleh mendapat berkat dari firman yang disampaikan. Urapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Nah, anak-anak sudah siap? Kita mau dengar firman Tuhan ya. Hari ini kita mau belajar mengenai Tuhan menyelamatkan teman-teman Daniel melalui perapian yang menyala-nyala. Tuhan bisa memberikan anak-anak keberanian untuk memegang prinsip yang benar sesuai firman Tuhan. Nah, sekarang langsung mau ajak anak-anak kita buka Alkitab kita terlebih dahulu yang ada tertulis di kitab Yesaya. Yesaya pasal 41 ayat 10. Ya, kita buka Alkitab kita. Sudah? Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama ya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Di sini aku adalah Tuhan. Janganlah takut sebab Tuhan menyertai kita. Anak-anak, tahu gak? Yesus Kristus sangat mengasihi kita semua. Ia memberikan hidupnya buat kita semua. Darahnya yang tercurah di kayu salib telah menyucikan dosa kita semua. Terimalah kasih karunia-Nya dengan percaya dan melakukan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, mari kita belajar hari ini untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Anak-anak, di dalam Alkitab, langsung ajak kita buka lagi ya. Di Daniel, di kitab Daniel, pasal 3, ayat 1 sampai 30. Nah, di dalam Alkitab ini, ada beberapa orang Yahudi yang dibawa ke Babel karena mereka sudah kalah perang. Di antaranya adalah Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Mereka bertiga adalah orang-orang yang setia. Mereka mengalami kasih karunia Tuhan. Setiap hari mereka berdoa, mengkhususkan waktu di hadapan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan di dalam hidup mereka. Apa yang terjadi dengan mereka ketika di Babel? Wah, ternyata Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tinggi di wilayah Babel. Tinggi sekali. Ketika patung itu sudah didirikan, sudah selesai, maka raja memerintahkan untuk mengumpulkan para petinggi kerajaannya untuk meresmikan patung emas itu. Wah, Raja Nebukadnezar bangga sekali dia punya patung yang besar. Kemudian raja mengumumkan melalui tentaranya bahwa ketika kalian mendengar suara sangkakala, seruling kecapi dan alat musik yang dibunyikan, maka kamu harus sujud menyembah patung yang telah didirikan ini. Jika ada yang tidak menyembah patung ini, maka akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Pada waktu itu, anak-anak tahu gak? Ada orang Kasdim, beberapa orang Kasdim, mereka menuduh orang Yahudi. Berkata mereka kepada Raja Nebukadnezar,
ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka raja telah memberikan pemerintahan atas wilayah Babel. Mereka itu Sadak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak menjalankan perintah raja untuk sujud menyembah kepada patung emas itu. Sesudah itu, Raja Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya, bawa Sadak, Mesak, dan Abednego ke sini. Sesudah itu, Raja bertanya kepada mereka, apakah benar yang dikatakan orang-orang itu? Anak-anak, apakah mereka ketakutan? Ternyata mereka sama sekali tidak takut. Karena mereka tahu hanya kepada Tuhan sajalah mereka harus menyembah. Wah, apa yang terjadi selanjutnya? Ya, mereka harus menerima hukuman raja. Yaitu dibuang ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Mereka ketakutan enggak? Tidak, anak-anak. Sadak, Mesak, dan Abednego, mereka berani menjalani hukuman raja karena mereka percaya kepada Tuhan dan mereka berserah penuh kepada Tuhan. Dan benar saja anak-anak, orang-orang Babel yang berdiri dekat dapur api semua pada mati kebakaran. Tapi apa yang terjadi dengan Sadak, Mesak, dan Abednego? Mereka yang dilemparkan ke dalam dapur api keluar lagi dari dapur api dengan selamat. Itu disaksikan oleh Raja Nebukadnezar dan orang-orang yang ada di sana. Mereka juga takjub dan kagum. Wah, lalu berkatalah Raja Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu raja mengeluarkan, barang siapa menghina Allahnya Sadak, Mesak, dan Abednego, mereka akan dihukum. Dan karena itu tidak boleh ada Allah lain yang Allahnya Sadak, Mesak, dan Abednego. Mereka selain Allahnya Sadak, Mesak, dan Abednego, tidak ada Allah lain yang bisa melakukan hal yang sedemikian rupa. Lalu raja juga memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar bagaimana Tuhan tetap akan memelihara kita. Walaupun kadang kita mengalami masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit, namun kita belajar hari ini melalui Sadak, Mesak, dan Abednego, kita harus berani di hadapan Tuhan. Berani untuk apa? Berani memegang prinsip yang benar, prinsip firman Tuhan. Walaupun terkadang ketika kita melakukan yang benar, kita tidak selalu mengalami kelancaran. Tapi percayalah anak-anak, kita akan merasakan damai sejahtera di dalam hati kita ketika kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Oke? Nah, kita harus selalu rajin berdoa. Kita harus selalu rajin ikut ibadah sekolah minggu supaya pengenalan kita akan kebenaran firman Tuhan dan prinsip-prinsipnya membantu kita semua untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat gembira. Hari ini kami boleh mendengar lagi firman Tuhan yang mengajar kami prinsip hidup yang benar sesuai firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami tidak akan berjalan dengan lancar. Kami pasti bisa menghadapi kesulitan.
Namun jika kami menghadapinya dengan Tuhan bersama kami akan dikuatkan. Walaupun terkadang kami harus merasa kesakitan, namun kami percaya damai sejahtera yang daripadamu akan menolong kami melalui semua ini. Tolonglah setiap kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan prinsip kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi anak-anak. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Lause yang sudah men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian seperti Daniel dan teman-teman mereka ya. Kalian tahu nggak ya kalau Daniel dan teman-teman itu punya kawan sejati, yaitu Allah Bapa yang menolong mereka di dalam kesulitan dan situasi yang nggak enak. Kita mau mengucap syukur dengan segenap hati kita. Sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena Dia adalah penolong kita. Kita mau bernyanyi dengan hati bersyukur, kita mau melengkapi ibadah kita hari ini dengan persembahan. Ayo siapkan kotak dan uang persembahan kalian seperti yang sudah Lause ajarkan untuk melipat uangnya dengan rapi. Yuk kita nyanyikan lagu syukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa untuk persembahan, semuanya tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk persembahan yang kami berikan, persembahan yang sederhana Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pakai untuk persembahan yang Tuhan percayakan, dan kami berharap Tuhan dengan kemurahan hati kami terus dapat mengasihi untuk orang-orang yang membutuhkannya melalui sekolah minggu. Kami serahkan ya Tuhan untuk waktu kami selanjutnya, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Anak-anak, Lause mau mengingatkan lagi agar anak-anak jaga kesehatan masing-masing. Lagi musim hujan, biasanya ada batuk, ada pilek, ya. Jadi kalian harus makan makanan yang sehat. Kalau dimasakin papa mama atau ya masakan mama ya, kalian bisa menikmati dan jangan lupa makan sayur. Dan jangan malas minum air putih. Bagi anak-anak yang tubuhnya lemah, sakit demam, atau yang sedang dalam pengobatan, Lause berdoa kalian cepat sembuh dan Tuhan memberikan penghiburan kepada kita. Tema minggu depan apa anak-anak? Yang masih kalian ingatkan kita tema besarnya adalah mengenal Tuhan lebih dekat. Dan ibadah minggu depan tanggal 21 November berjudul Tulisan di Dinding. Ya. Tulisan di dinding. Apa ya? Kita jangan sampai lupa minggu depan ikut ibadah lagi supaya kita bisa tahu apa ibadah atau cerita minggu depan. Ada pengumuman yang penting yang perlu kalian perhatikan. Ada 3 hal ya. Apa aja tuh? 1 ya. Kita kan sudah merencanakan dan kalian juga sudah mengisi untuk mengambil paket Natal, reward point, dan juga menyerahkan persembahan kasih kepada anak-anak panti asuhan. Kalian sudah pilih datang itu tanggal 21 atau tanggal 28 November. Jadi kalian jangan sampai lupa dan kalian ingatkan mama papa kalian untuk mengantar kalian datang ke gereja. Nah, kalian juga jangan lupa setelah ibadah ini selesai, kalian bisa absen. Dan untuk anak-anak kelas kecil, Lause mengucapkan terima kasih kepada papa mama yang sudah membantu anak-anak kelas kecil absen juga. Untuk apa sih absen? Absen ini adalah untuk Lause mendata. Kira-kira anak-anak ini mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggu nih, apakah sudah rutin seperti itu. Nah, kita akan mengakhiri ibadah online kita hari ini dengan Bapa terima kasih dan doa Bapa kami. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup mata. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Kita ketemu di gereja ketika kalian menyerahkan pemberian kasih untuk panti asuhan dan pengambilan paket juga reward point kalian. Oke, semangat, tetap berdoa. Bye-bye.